Halo, siang sahabat investor semua. Balik lagi bersama kita di Topics Today Picks yang kayaknya siang ini kita bakal berbeda nih topicsnya gitu. Mungkin kan agak sama ya topik-topik dengan sebelumnya. Mungkin buat yang siang ini kayaknya kita bakal berbeda nih dengan topik-topik sebelumnya gitu. Nah, pada siang kali ini kita bakal membahas soal sektor perbankan syariah saat suku bunga tinggi begitu. Nah, di sebelah saya juga sudah ada investment advisor yaitu Mbak Laras. Siang Mbak Laras. Halo, siang Kak Marzuki. Iya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kak Marzuki gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Tadi udah sempet trading, udah cuan belum nih kira-kira? Iya, alhamdulillah banget nih. Selama seminggu ini kan IHSG terus Yeah. naik gitu ya sampai ke atas 7.000 dan alhamdulillah nih udah cuan dari saham syariah pilihan saya. Wih, boleh juga nih. Ntar kita bakal sharing-sharing terus nih sama Mbak Laras terkait sektor perbankan syariah, terus juga apa aja nih kira-kira gimana aja nih view-nya mengingat suku bunga The Fed yang semakin hari semakin naik begitu. Mungkin saya mau minta view-nya nih dari Mbak Laras nih terkait kenaikan beberapa waktu yang lalu kan sempat ada kenaikan suku bunga ya dari The Fed ya. Kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian global dan Indonesia? Boleh Mbak Laras? Terhadap perekonomian global ya. Terhadap perekonomian global tentunya ini berdampak banget ya terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia gitu. Yaitu berupa pelambatan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kan kita habis mengalami masa pandemi Covid kan. Nah, terus juga terhadap inflasi dan juga penurunan nilai mata uang rupiah gitu. Jadi karena penurunan nilai rupiah ini menyebabkan utang luar negeri kita nih meningkat nih Kak Marzuki gitu kan, karena kan kursnya kan ke Amerika kan, ke dolar, jadi utang kita bertambah. Nah, selain itu cadangan devisa kita juga semakin berkurang gitu dari bulan Juli ke bulan Juli kemarin kayak gitu. Jadi berasa sih dampaknya terutama terhadap sektor perbankan gitu, khususnya yang materi akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, terus juga diantaranya kan bukan faktor, mungkin lebih ke kenaikan suku bunga The Fed ini kan mempengaruhi juga beberapa sektor ya, diantaranya kan mungkin mempengaruhi kebijakan BI juga ya. Mungkin kira-kira kalau pandangan dari Mbak Lara sendiri selaku investment advisor, kira-kira respon BI ini gimana nih? Oke. Gini, jadi kenaikan suku bunga ini kan secara historis ini memiliki banyak dampak ya yang kurang baik, terutama pada pasar keuangan secara keseluruhan, terutama bagi aset-aset berisiko nih, termasuk saham gitu kan. Kita kan biasanya di sektor pasar modal kan. Nah, karena itu masyarakat cenderung lebih konservatif nih dalam memilih strategi untuk berinvestasi gitu. Nah, sebagai respon dari kebijakan The Fed itu yang menaikkan suku bunga sampai dengan 75 basis poin, BI ini pada tanggal 20 Juli itu menggelar rapat dengan gubernur gitu untuk menetapkan suku bunga sebesar 3,5% Kak gitu. Terus juga suku bunga depositnya itu sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility-nya itu sebesar 4,25% gitu. Dan keputusan ini sebenarnya konsisten sih Kak dengan perkiraan inflasi inti yang masih tetap terjaga di tengah resiko perlambatan ekonomi dan juga ketidakpastian global ya, itu kan perang antara Rusia dan juga Ukraina kayak gitu. Jadi Bank Indonesia ini terus mewaspadai nih resiko kenaikan dan ekspektasi dari inflasi inti ke depannya kayak gitu, dengan memperbaiki stabilisasi nilai tukar rupiah gitu, dan juga penguatan operasi moneter dan juga suku bunga kayak gitu. Iya. Terus juga tentunya juga kan yang tadi sebenarnya saya bilang, diantaranya kan kenaikan suku bunga The Fed ini kan beberapa basis poin, diantaranya kan 75 basis poin ini kan mempengaruhi juga ke beberapa sektor gitu. Diantaranya kan ke IHSG kita sendiri nih. Kira-kira kalau view-nya dari Mbak Laras nih gimana nih dari dampak dari kenaikan suku bunga The Fed ini terhadap IHSG kita? Oke, jadi kembali ke kebijakan ini terhadap IHSG gimana gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya waktu diumumkan itu emang berdampak banget nih bagi IHSG mengalami pelemahan. Nah, cuman di akhir Juli kemarin kan banyak juga nih yang rilis laporan keuangan emiten kuartal 2 gitu. Nah, itu menjadi sentimen positif gitu buat saham-saham big caps terutama yang laporan keuangannya menunjukkan kinerja yang baik gitu. Jadi sehingga
hal itu menjadi penguat nih buat IHSG sampai saat ini yang berhasil bertahan di atas level psikologis 7.000 gitu Mas. Jadi IHSG meskipun sempat mengalami penurunan karena sentimen negatif kenaikan suku bunga itu, tapi sekarang udah mulai mengalami penguatan kembali dan diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya nih sampai bulan September gitu, dan prospeknya masih bagus sih. Gitu. Nah tadi juga mungkin Mbak Laras menjelaskan mengenai kira-kira apa sentimen, apa maksudnya bagaimana sih pergerakan IHSG setelah adanya pengumuman dari The Fed mengenai kenaikan suku bunga ini. Nah, kira-kira sektor apa sih maksudnya yang mungkin apa ya secara langsung atau tidak langsung tuh terpukul dengan atau mungkin bahkan terpengaruh gitu. Kira-kira sektor apa aja gitu di IHSG yang terpengaruh atau bahkan terpukul gitu. Oke, dari yang buruk-buruknya dulu ya Mas. Jadi yang berpengaruh terburuk itu ada sektor teknologi sih Mas. Jadi kenapa? Karena sektor ini dirugikan karena dia itu biaya pinjamannya juga meningkat gitu. Sektor teknologi kan di dalam negeri juga terjadi tuh penurunan terhadap saham-saham Bukalapak dan Gotoh kayak gitu. Dan sektor-sektor yang diuntungkan yang pertama adalah sektor finansial ya Mas, sektor perbankan, dan juga sektor lain yang bisa diperhatikan ada yang diuntungkan ada sektor konsumer. Kayak gitu sih Mas. Ternyata nggak cuma dari IHSG sendiri gitu yang terkena, yang bisa kalau dibilang yang kena sentimen dari kenaikan suku bunga ini gitu. Ternyata banyak juga sektor-sektor yang mungkin kalau dibilang kena dampaknya gitu dari kenaikan suku bunga ini ya Mbak ya. Terus juga mungkin kita lebih ke kita lihat view lagi nih, kira-kira dari pemerintah sendiri kira-kira gimana sih menyikapi dari kenaikan suku bunga ini gitu. Oke, kalau terhadap keuangan syariah dulu kali ya Mas ya. Kalau dari keuangan syariah ini OJK nih terus mendorong nih penguatan industri perbankan syariah nih Mas di Indonesia gitu, dan pertumbuhannya juga meningkat nih Mas setiap tahunnya, dan juga dari sisi pasar modal syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif gitu. Di indeks saham syariah sendiri isi mencapai peningkatan sebesar 19,1% secara year on year di tahun 2001 tuh Mas. Terus juga OJK terus memperluas akses literasi keuangan dan unbankable di sektor pesantren gitu. Jadi potensi keuangan syariah ini masih potensial banget gitu Mas di Indonesia. Ternyata pemerintah sendiri juga cukup concern juga terutama dalam sektor perbankan syariah gitu. Nah, kebetulan kan juga sesuai dengan tema kita nih pada siang hari ini ya kan. Kira-kira sektor perbankan syariah sendiri nih, kita udah mulai mengerucut ke sektor perbankan syariah ini ya Mbak ya. Kira-kira apa sih pengaruh atau bahkan dampak yang mempengaruhi gitu, kira-kira sektor ini kok bisa entah itu kebal atau bahkan mungkin cuma bergoyang sedikit gitu dikarenakan kenaikan suku bunga The Fed ini gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau kepada perbankan syariah, sebenarnya perbankan syariah ini adalah sektor yang tidak begitu terpengaruh dalam gitu ya terhadap kenaikan suku bunga, karena bank syariah ini kan suku bunganya itu kan tetap gitu dimana dia sistemnya itu adalah bagi hasil gitu Mas terhadap portofolio nasabah. Jadi ketika bank konvensional itu pinjaman bunga yang besar, tapi bank syariah ini bunga itu tetap gitu. Kayak gitu Mas. Tadi kan juga Mbak Laras juga mungkin udah sedikit menjelaskan kira-kira terpengaruh atau enggaknya, seberapa besar terpengaruh atau enggaknya perbankan syariah dari dampak kenaikan suku bunga ini. Nah, kira-kira mungkin ada view dari Mbak Laras nggak sih, kira-kira perbankan syariah ini dari sisi produk atau mungkin dari segi korporasinya itu terpengaruh langsung atau enggak gitu, terutama perbankan syariah yang listing di bursa gitu. Oke, untuk produk-produk sih seperti yang kita ketahui ya, ada produk tabungan umroh, tabungan haji, tabungan kurban, wakaf hingga deposito syariah nih Mas. Nah, di sini ada yang menarik nih ketika bahas suku bunga. Sekarang kan menarik ya terkait KPR gitu ya, KPR syariah. Apalagi kan sekarang insentif pajak terkait KPR untuk membeli rumah kan udah dikasih kebijakan lagi nih oleh pemerintah. Nah, ini merupakan kesempatan nih teman-teman untuk bank syariah menjaring nasabah khususnya untuk meningkatkan kredit kepemilikan rumah gitu, dimana bank syariah ini kan nggak bergantung nih nggak bergantung sama
bunga untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka melakukan penetapan bagi hasil terhadap portofolio nasabah kayak gitu. Nah, contohnya aja emiten BSI Syariah atau BRIS nih, Kak Marzuki. Jadi BRIS ini baru saja nih masuk kembali ke dalam indeks LQ45 gitu untuk periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Nah, ini adalah sentimen positif banget nih buat BRIS untuk kembali ke harga yang lebih tinggi kayak gitu. Terus juga tadi kan Mbak Laras juga sudah menyebutkan ya kira-kira salah satunya gitu di antara kan ada BRIS gitu yang mencoba bertahan dari kenaikan suku bunga ini, meskipun emang dari secara bisnis juga nggak begitu terlalu berpengaruh ya Mbak suku bunga terhadap bisnis dari perbankan syariah sendiri. Kira-kira selain BRIS tuh ada apa lagi, maksudnya ada emiten apa lagi gitu yang mungkin selain BRIS yang bisa bertahan gitu, kira ada emiten apa lagi? Untuk dari segi aset permodalan yang besar ada juga Bank Muamalat nih Mas. Nah, Bank Muamalat ini permodalannya cukup kuat karena didukung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang memiliki saham sekitar 77% di Muamalat. Jadi untuk penyaluran kredit atau tabungan umroh dan lain-lain itu cukup kuat gitu. Dan selain itu ada emiten BTPS Mas. Bank BTPN Syariah. Nah, ini adalah perusahaan bank syariah yang memang secara kinerja keuangan tuh cukup baik gitu, dan dari konsensus Bloomberg-nya juga masih di angka 4.000. Jadi kalau di harga sekarang tuh 2.850 sampai ke harga 4.000 itu masih ada upside sekitar 40% gitu. Jadi prospek bisnisnya juga bagus gitu dan kinerjanya sudah teruji gitu. Nah, di sini juga tadi kan kita udah agak mengerucut ya, diantaranya kan sektor perbankan syariah, dan juga pastinya juga teman-teman juga tahu dong ada beberapa emiten perbankan syariah yang udah listing gitu di bursa gitu. Di antaranya kan mungkin kita lebih ngerucut lagi ke BRI, ke BRIS dan ke BTPS gitu. Mungkin kalau mungkin sekilas view dari Mbak Larasnya gimana terhadap dua emiten perbankan syariah ini? Jadi untuk BRIS sendiri pada kuartal 1 ya, pada kuartal 1 ini membukukan laba bersih yang tumbuh sekitar 33% nih Kak, atau senilai dengan 987 miliar. Dan juga pertumbuhan aset sebesar 15%. Dan juga kalau dibandingkan dengan emiten BUMN lainnya, secara pertumbuhan aset ini BSI menempati peringkat ke-7 nih di antara bank konvensional lainnya. Kayak gitu. Dan BRIS juga akan mengembangkan digitalisasi nih yang juga cocok untuk generasi milenial Kak. Gitu. Dan kalau misalkan tadi kan barusan view dari BRIS-nya ya, kira-kira misalkan dari BTPS sendiri? Kalau dari BTPS sendiri dari segi kecukupan modal ya, dari kecukupan modal ini BTPS unggul lebih jauh gitu, karena sampai dengan kuartal 1 capital adequacy ratio-nya itu secara konsolidasi mencapai 53,2%, sedangkan industri perbankan nasional lainnya hanya di kisaran 25%. Jadi secara keuangan nih udah oke banget nih si BTPS ini gitu. Dan juga perkiraan price to book value-nya juga masih 3,6 kali tahun ini kayak gitu. Dan BTPS juga memiliki perusahaan startup bernama Dagangan. Jadi dia ini merupakan platform e-commerce yang menyediakan berbagai barang kebutuhan nih kayak gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata kalau misalkan kita lihat cukup menarik juga gitu prospek dari perbankan syariah, meskipun telah dihajar sama, mungkin kalau dibilang telah didorong atau oleh kenaikan suku bunga dari The Fed sendiri gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat buat teman-teman yang mau bertanya atau mau berkonsultasi gitu, bisa langsung ketik di kolom chat aja gitu. Mungkin kita sedikit lihat dari kolom chat gitu. Nah, di sini ada dari Kak Antalim 28, apakah bank syariah dan bank digital ikut naik barengan kalau bank big cap naik seperti beberapa minggu terakhir ini? Boleh. Langsung tanya jawab aja. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin ini baru yang nanya yang satu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh nanti. Gimana? Mau langsung dijawab aja kah atau gimana? Ditunggu dulu aja. Okay. Sambil kita lihat-lihat lagi, siapa tahu ada yang mau tanya lagi dari teman-teman. Nah, kalau Kak Marzuki sendiri gimana nih melihat market yang sekarang
setelah kemarin mengalami penurunan, Kak Marzuki ada view tersendiri nggak terkait IHSG sekarang? Nah, kalau misalkan buat looknya kayaknya agak mungkin kalau misalkan yang apa namanya yang saya lihat sendiri nggak begitu terlalu menurun jauh banget. Yang beda kalau misalkan waktu setelah Lebaran itu kan kayaknya agak turun drastis karena berbagai faktor juga gitu. Mungkin kalau misalkan dari sektor yang syariah sendiri saya lihat ternyata setelah digempur terutama dengan suku bunga ini kayaknya agak kebal keuangan syariah ini gitu. Beda dengan perbankan yang lain karena agak mudah kalau dibilang karena terlalu bersinggungan persis dengan suku bunga karena kan untuk perbankan syariah sendiri kan nggak langsung bersinggungan dengan bunga gitu kan. Di antaranya kan mengandalkan diantaranya yang kalau misalkan perbankan syariah sendiri kan ada akad mudharabah dan juga ada akad wadiah di mana nasabah-nasabah perbankan syariah ini bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, entah itu mau menggunakan akad wadiah sebagai simpanan atau akad mudharabah untuk bagi hasil gitu. Oke. Terus juga tadi kan sempat disinggung juga ya sama Mbak Laras terkait KPR syariahnya ya gitu. Nah, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol soal KPR syariah kan, kalau misalkan kita ngobrol soal KPR syariah ini kan diantaranya kan nggak jauh dari sektor properti juga ya. Mungkin ini juga agak masuk nih dari sektor-sektor properti ini. Kira-kira kalau view dari Mbak Lara sendiri gimana kira-kira? Oke. Kalau sektor properti sendiri sih sebenarnya sektor yang masih cukup baik ya kinerjanya selama setahun ini kan meningkat nih sektor properti di mana suku bunganya itu masih rendah gitu Kak, dan developer itu masih ngasih DP murah gitu yang sebelumnya 20-30%, sekarang tuh 10% gitu, dan insentif pajak ini juga dapat meringankan nih para pembeli gitu, di mana kinerja sektor properti ini diperkirakan juga masih akan terus mengalami penaikan gitu. Dan adapun emiten pilihannya menurut pandangan kami gitu ya, kami memilih emiten CTRA, Ciputra Development. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau ada yang tinggal di sana. Nah, kenapa kita pilih CTRA? Karena emiten ini adalah emiten properti yang kinerjanya paling stabil teman-teman, dan juga sebagian proyeknya itu adalah rumah tapak di mana lokasinya ini strategis. Lokasi strategis di seluruh Indonesia, ada di Kalimantan, ada di Sumatera dan juga di Sulawesi. Dan khususnya di daerah penghasil komoditas gitu. Jadi nantinya prospeknya bakal bagus banget gitu buat para pekerja di sana, dan juga apalagi di Kalimantan kan ada mau bangun IKN kan. Jadi prospek untuk CTRA ke depannya masih akan meningkatkan pertumbuhan yang cukup signifikan gitu Kak. Gitu. Mungkin bisa dilihat juga nih sama teman-teman, atau mungkin bisa dipantau juga kira-kira mengenai sektor properti ini kan nggak jauh juga dari pembahasan mengenai KPR syariah juga ya, dan tentunya juga berkaitan juga dengan perbankan syariah gitu. Mungkin bisa kita lihat di kolom chat ya, ada yang di kolom komentar ada yang bertanya, apakah bank syariah dan bank digital ikut naik barengan kalau bank big cap naik seperti beberapa minggu terakhir ini? Oke, kalau bank big cap sendiri kan bank BUMN itu kan naik karena kan udah rilis laporan keuangan kuartal 2 kan. Jadi ini menjadi nilai positif nih untuk perbankan syariah. Namun karena bank digital ini kan kebanyakan kan melakukan bakar duit gitu ya, istilahnya untuk iklan. Jadi keuangan perbankan digital ini masih ada yang rugi ini Kak gitu. Jadi kalau untuk naik barengan mungkin bisa diperhatikan untuk trading jangka pendek dulu gitu, belum untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau misalnya Kakak targetnya untuk investasi, lebih baik ke sektor-sektor yang big caps aja dulu gitu. Mungkin kalau untuk bank digital bisa diperhatikan untuk trading jangka pendek gitu Kak. Kayak gitu. Terus juga ada lagi nih yang tanya nih di kolom komentar. Jadi apakah ada bulan terbaik untuk entry emiten syariah? Kira-kira ada bulan-bulan terbaik atau waktu-waktu terbaik nggak sih buat masuk ke emiten syariah? Kalau untuk emiten syariah sendiri sebenarnya kita bisa nih lihat dari sisi teknikalnya gitu. Misalnya dia udah
ada di titik support dan berpotensi untuk rebound seperti Ya. BRIS kemarin kan udah menyentuh level support terendahnya ya di 1.200. Nah itu bisa tuh diperhatikan untuk spekulatif buy gitu Kak. Sampai sekarang kan udah naik ya di angka 1.500 Ya. gitu. Jadi bisa diperhatikan dari teknikalnya kayak gitu. Terus juga sambil kita lihat lagi di kolom-kolom komentar, nah ada lagi nih yang bertanya nih, saham syariah yang oke saat ini, mungkin dari secara general atau mungkin pandangan dari Mbak Laras dulu nih, kira-kira gimana? Oke, kalau untuk yang oke saat ini banyak nih saham-saham syariah yang emang bagus dan masuk LQ45 juga. Ada Antam, ada Inco, dan juga Pegas nih yang bisa diperhatiin. Kayak gitu. Lebih ke sekarang sih komoditas juga oke sih Kak, gitu. Dan kalau properti kita bisa ke CTRA kayak gitu. Ternyata banyak juga nih apa yang bisa kita pantau selain dari perbankan syariah juga sendiri. Dari itu juga tadi sempat kita senggol juga ya Mbak ya, mengenai sektor properti kan. Terus juga ada juga ternyata tambahan lagi nih sektor energi bisa kita pantau juga ternyata ya Mbak ya, karena banyak juga apa saham-saham syariah yang ada di sektor energi juga gitu ya Mbak ya. Mungkin dan bisa lihat di indeks ISI, bisa lihat di indeks JI70 dan JII. Nah, dan ada indeks terbaru nih Kak, indeks MES BUMN 17. Iya, itu juga bisa diperhatikan tuh di situ. Terus kita lihat lagi di pertanyaan ya, bentar teman-teman. Ada lagi pertanyaan yaitu apakah saham syariah lebih low risk dibandingkan saham non syariah? Oke. Bisa dikatakan low risk atau tidak karena dalam kriteria pemilihan saham syariah sendiri dari segi bisnisnya sih Kak. Dari segi bisnisnya itu kan udah dipastikan bukan bisnis yang dibawi, terus juga tidak bukan bisnis terkait rokok kayak gitu kan. Dan dari sisi permodalan juga persentase utang terhadap ribanya itu tidak boleh Kak lebih dari 45%. Dan juga rasio pendapatan tidak halalnya itu nggak boleh nih dari 10%. Jadi insya Allah nih Bank Syariah itu saham-saham syariah ini udah aman gitu untuk kita investasi gitu. Kalau misalnya Kakak bisa lihat, gampangnya kita bisa lihat di indeks-indeks yang tadi udah aku sebutin kayak gitu. Dan insya Allah itu udah baik gitu untuk kita bisa trading atau kita jangka panjang gitu. Tinggal timingnya aja kita sesuaiin dari sisi teknikalnya gitu Kak. Nah ternyata banyak juga yang cukup potensial juga ya dari dari pembahasan tadi gitu. Mungkin ada closing statement atau ada mau yang disampaikan lagi dari Mbak Laras terkait tadi ini kita ternyata kita lihat lagi. Udah oke. Ada gitu mungkin kita lihat dari ini ternyata kalau misalkan emang nggak ada lagi, mungkin coba kita simpulkan dari topik kita pada siang hari ini, yaitu ternyata kenaikan suku bunga ini nggak begitu terlalu berpengaruh nih terhadap emiten-emiten yang ada di sektor perbankan syariah gitu ya Mbak ya. Ternyata bisa kita pantau juga dan buat teman-teman yang emang fokus banget ke trading atau mungkin investing di saham syariah, mungkin sudah tahu banyak mengenai kelebihan-kelebihan dari trading atau investing di saham-saham syariah gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kita bisa berlanjut di topik-topik selanjutnya. Dan see you sahabat investor. Ya, terima kasih.